Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelum pelajaran saya mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan lanjutkan dengan presensi. Silahkan angkat tangannya jika hadir ya. Baik, presensi sudah selesai, saya lanjutkan ke pelajaran. Silahkan buka buku paketnya halaman 37. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar mengenai larangan menangkap ikan menggunakan cara menyetrum? Larangan ini dilakukan karena penangkapan ikan menggunakan cara setrum dinilai dapat merusak ekosistem ikan dan juga dapat membahayakan nelayan sendiri. Ketika nelayan mencari ikan di sungai atau di laut dengan cara menyetrum, di sekitar alat setrum tiba-tiba muncul banyak ikan yang mengapung karena mati. Nah, pertanyaannya, mengapa ikan-ikan di sekitar alat penyetrum bisa mati? Apakah air sungai dan air laut dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat menyebabkan ikan mati dan membahayakan nelayan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari buka halaman selanjutnya. Kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Karena kita mempelajari mengenai larutan, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu larutan. Larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa homogen, di mana setiap zat yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Contohnya adalah air yang ditambahkan dengan garam akan menjadi larutan garam. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan arus listrik, larutan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu larutan elektrolit dan yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah. Mari kita perhatikan perbedaan larutan garam atau NaCl, larutan cuka atau CH3COOH, dan larutan gula atau C6H12O6 berikut ini. Garam NaCl merupakan zat elektrolit kuat sehingga dalam larutannya akan terion sempurna. Sebagai ilustrasi, jika kita memasukkan 5 partikel NaCl ke dalam air, maka seluruhnya akan terion menjadi 5 ion Na+ dan juga 5 ion Cl-. Sehingga di dalam larutannya terdapat 10 ion yang bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Persamaan reaksinya adalah NaCl terurai menjadi Na+ dan juga Cl-. Kemudian untuk larutan cuka atau CH3COOH merupakan contoh larutan elektrolit lemah yang terionisasi sebagian dalam larutannya. Sebagai ilustrasi, misalnya larutan CH3COOH memiliki derajat ionisasi 0,6 yang berarti 60%-nya terion dalam larutan. Maka jika kita memasukkan 5 partikel CH3COOH ke dalam air, yang terurai hanya 60%-nya saja atau 3 partikel, yang kemudian menghasilkan 3 ion CH3COO- dan 3 ion H+, sehingga di dalam larutannya terdapat 6 ion yang bergerak bebas dan menghantarkan arus listrik. Untuk 2 partikel CH3COOH yang tidak terion akan tetap berbentuk molekul CH3COOH. Persamaan reaksinya adalah CH3COOH terion menjadi CH3COO- plus H+. Adapun untuk gula merupakan contoh zat non-elektrolit yang tidak terion dalam larutannya. Sehingga jika kita memasukkan 5 partikel gula ke dalam air, maka di dalamnya hanya akan ada 5 partikel gula tersebut, tidak ada ion yang dihasilkan. Untuk menguji ketiga larutan ini, kita dapat membuat rangkaian listrik dengan menghubungkan baterai, kabel, lampu, dan elektroda, kemudian mencelupkan elektroda pada larutan. Untuk larutan garam, karena menghasilkan ion dengan jumlah paling banyak, maka daya hantar listriknya paling kuat, sehingga nyala lampunya terang dan terdapat banyak gelembung gas. Sedangkan untuk larutan cuka, ion yang dihasilkan hanya sebagian, maka daya hantar listriknya lemah, nyala lampunya redup, dan terdapat sedikit gelembung gas di sekitar elektroda.
Untuk larutan gula, karena tidak dapat menghasilkan ion sama sekali, maka lampu tidak bisa menyala dan tidak terdapat gelembung gas di sekitar elektroda. Untuk lebih memperkuat pengetahuan anak-anak mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Berikut adalah data hasil pengujian daya hantar listrik beberapa larutan. Berdasarkan data tersebut, yang merupakan larutan elektrolit kuat adalah nomor. Bisa kita lihat, pada larutan nomor 1, nyala lampu terang, gelembung gas ada, maka larutan tersebut merupakan larutan elektrolit kuat. Larutan yang kedua, nyala lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada, maka larutan tersebut termasuk non-elektrolit. Yang ketiga, nyala lampu tidak menyala, gelembung gas ada, maka larutan tersebut merupakan elektrolit lemah. Kemudian larutan yang keempat, nyala lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada, maka larutan tersebut merupakan larutan non-elektrolit. Dan yang terakhir, larutan nomor 5, nyala lampu menyala, gelembung gas ada, maka larutan tersebut termasuk larutan elektrolit kuat. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang C, yaitu larutan 1 dan juga larutan 5. Kesimpulan dari materi hari ini adalah 1. Dalam larutan elektrolit terdapat ion-ion bermuatan listrik sehingga dapat menghantarkan listrik. Yang kedua, dalam larutan non-elektrolit tidak terdapat ion-ion bermuatan listrik sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Baik, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk melakukan percobaan dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah tersedia. Petunjuk percobaan bisa dilihat pada buku paket halaman 42. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada saya, temui saya di kantor, atau boleh mencari referensi lain dari perpustakaan. Tugas dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.